Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam latihan meditasi kontemplasi Ignatian ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Kita masuki masa Paskah, maka latihan doa kita malam hari ini juga berkaitan dengan perayaan Paskah. Kita akan merenungkan bersama dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14, yaitu ketika Yesus menampakkan diri di Danau Galilea ya kepada 7 muridnya. Baik, kita akan mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu karena pada malam hari ini Kau perkenankan untuk berjumpa kembali, bertemu kembali di dalam latihan doa kontemplasi Ignatian ini. Kami akan merayakan perayaan Paskah melalui kontemplasi penampakan Yesus di Danau Genesaret kepada para muridnya. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami semuanya agar kami bisa berlatih dengan baik dan kami pun semakin bisa merasakan rahmat Paskah melalui kontemplasi ini. Semua doa ini kami ajukan kepadamu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, kita akan melihat sejenak peristiwa Paskah di Vatikan. Benedictio Dei Omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e ci conduca alla vita eterna. I discepoli, quando hanno visto che Gesù incomincia a fare questo di schiavo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Fruit Pascale Mysterium, qui vit et règne in saecula saeculorum. Egli è morto per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. Cristo ieri ed oggi. Lumen Christi. Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Io te battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi benedico Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. The risen one, and the hope of all peoples. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Ya, begitulah suasana Paskah di Vatikan. Nah, sekarang kita masuki penjelasan kontemplasi kita dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca perikopnya. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan."
Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita lihat sekarang videonya. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" Tidak satu pun. "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan." Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian.
Nah, baik, sekarang malah kita masuki persiapan kita. Jadi seperti biasa, kontemplasi kita bagi dengan beberapa langkah. Pertama 2 persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan dan 3 pokok renungan, kemudian percakapan dengan Yesus. Untuk pendahuluan yang pertama itu kita ingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu di sini Yesus yang menampakkan diri di danau Galilea ataupun danau Tiberias. Lalu dalam pendahuluan yang kedua kita bayangkan tempat dalam angan-angan kita bayangkan danau Tiberias itu ya seperti apa begitu ya. Oke. Kemudian pendahuluan yang ketiga kita mohon rahmat yang kita kehendaki, yaitu rahmat supaya kita lebih percaya untuk melaksanakan kehendaknya yang Maha Kudus, percaya akan kebangkitan Yesus sendiri. Lalu renungan yang pertama, pokok renungan pertama itu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang mencari ikan. Semalam suntuk mereka tidak mendapat apa-apa, tapi atas perintah Yesus maka jalan ditebarkan dan akhirnya mereka mendapat ikan yang begitu banyak tidak kuat menariknya. Ya, kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Ya, bagaimana kehadiran Yesus itu selalu memberikan rahmat yang berlimpah di dalam hidup kita. Lalu pokok renungan yang kedua itu kita merenungkan bagaimana karena mukjizat Yohanes itu mengenal Yesus kembali dan berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Lalu Petrus datang, terjun ke air untuk mendatangi Yesus. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Ya, betapa Petrus mencintai Yesus sehingga dia segera ingin bertemu dengan Yesus. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Semoga kita juga seperti Petrus ya, begitu mencintai Yesus dan ingin segera berjumpa dengan Yesus sendiri. Lalu pokok renungan yang ketiga itu mereka sudah mendarat dan Yesus menyiapkan makan pada mereka. Ya, marilah dan sarapanlah. Lalu mereka memberikan roti. Yesus memberikan roti dan sepotong ikan ya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, betapa Yesus selalu melayani para muridnya ya. Itulah semangat pelayanan Yesus yang tuntas sampai akhir. Nah, kita renungkan, kita teladani, kita bertanya apakah kita juga bisa seperti Yesus ya, yang siap selalu melayani siapapun dan dimanapun, dalam situasi apapun. Baik, lalu percakapan dengan Yesus, jangan lupa ya, Yesus yang bangkit, kita mohon rahmatnya agar kita semakin juga ya bisa mendapatkan rahmat Paskah, rahmat kebangkitan, sukacita yang sejati ya, dan juga semangat untuk melayani seperti Yesus sendiri. Baik, sekarang malah kita masuk dalam latihan kontemplasi. Kita siapkan hati kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya. Kita masuk dalam keheningan. Kita rasakan perasaan pada tubuh kita. Kita juga sadari suara-suara sekitar kita, ataupun juga kita rasakan nafas kita, udara yang masuk dan udara yang keluar, sampai sungguh kita merasa hening, merasa tenang, damai. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah, lihatlah aku yang bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku sama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhan, ku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang padamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang Maha Baik dan Maha Rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus menebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta segala orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para saudara kasih, bagaimana pelatihan kita tadi? Semoga sungguh membuat kita semakin bisa mendapatkan rahmat Paskah, ya, bisa masuki misteri keselamatan Tuhan, misteri kebangkitannya yang menguatkan, meneguhkan kita semuanya. Nah, sekarang malah kita bersama melihat beberapa peringatan di bulan April ini, ya. Kita mulai dengan peringatan Santo Stanislaus dari Krakau. Ya. Ini tanggal 11 April kita peringatinya. Ya, dia berasal dari Krakau, Polandia. Wafat tahun 1282 di Praha. Karyanya adalah Kesempurnaan Hidup Religius. Kemudian berikutnya, tanggal 13 April kita memperingati Santo Paus Martinus yang pertama, yang lahir 21 Juni 598 di Italia, di Todi, Tuscany, wafat tahun 655 di Kherson di Ukraina.
Karyanya ketekunan dalam doa dan juga membantu para miskin serta mengajar. Kemudian tanggal 21 April kita memperingati Santo Anselmus, ya, yang lahir tahun 1033 di Aosta, Piedmont, Italia, wafat 21 April 1109 di Canterbury, Inggris. Karyanya adalah sebagai penulis buku, mendorong sinode reguler, menghapuskan perdagangan budak belian, dan juga meningkatkan penghayatan hidup selibat. Kemudian 22 April kita memperingati Hari Raya Maria Bunda Serikat Yesus. Tanggal 22 April 1541, Santo Ignatius bersama para Yesus yang pertama itu mengucapkan kaul kekal di Basilika Santo Paulus di depan patung Bunda Maria. Kemudian tanggal 25 April kita peringati Pesta Santo Markus Penginjil, ya, yang dilambangkan dengan singa. Karena Injilnya diawali dengan suara yang berseru di padang gurun, ya, seperti singa yang mengaum, yaitu suara Yohanes Pembaptis yang berseru, menyerukan pertobatan dan juga persiapan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Lalu tanggal 27 April kita memperingati Santo Petrus Canisius, seorang Yesuit, ya, lahir 1521 di Nijmegen, Belanda, wafatnya di Swiss 21 Desember 1597. Beliau adalah seorang pengkhotbah yang ulung, menulis katekismus gereja Katolik yang pertama, ya, lalu menjadi teolog juga dalam konsili di Trente, menjadi penasehat Dewan Paus. Tanggal 29 April kita memperingati Santa Catarina di Siena, lahir 25 Maret 1347 di Siena, Tuscany, Italia, wafatnya 29 April 1380 di Roma, Italia. Santa Catarina ini dikaruniai stigmata luka-luka Tuhan Yesus, membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan, juga mendamaikan raja-raja dengan gereja. Kemudian 30 April kita memperingati Santo Paus Pius yang kelima, lahir 17 Januari 1504 di Bosco, Lombardia, Italia, wafatnya 1 Mei 1572 di Roma, Italia. Beliau adalah mahaguru di filsafat dan teologi, menyederhanakan cara hidup kepausan di Vatikan, juga memperbarui cara hidup ordo-ordo dan para imam projo, memberantas korupsi yang terjadi di Roma, dan juga di kepausan Vatikan, menginstruksikan pendirian seminari-seminari di setiap keuskupan. Baik, itulah peringatan bulan April ini. Malah sekarang kita bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, kita berdoa bersama untuk wujud kerasulan doa bulan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu. Bersama dengan Paus Fransiskus kami berdoa bagi wujud gereja universal, untuk budaya perdamaian dan tindak non-kekerasan. Kami berdoa semoga makin subur dan berkembanglah kedamaian dan juga budaya non-kekerasan yang disertai dengan upaya mengurangi penggunaan senjata, baik oleh negara-negara maupun juga oleh warganya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia kami berdoa, semoga kaum muda sadar bahwa keasikannya dengan dunia digital dan fasilitas online bisa membuat mereka terisolasi dalam dunianya sendiri. Semoga mereka dianugerahi keberanian untuk menemukan kembali rasa percaya diri dan juga kemauan untuk memperluas relasi dan pergaulannya juga di dunia offline. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud khusus kami berdoa, semoga semangat Paskah meluhurkan upaya sinodalitas secara mendalam. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Semoga semangat Paskah semakin merasuki, menyemangati hidup kami di dalam melayani sesama, di dalam usaha kami untuk juga memberikan kesaksian, kabar gembira, sukacita dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita yang sinak kita doakan intensi pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami ucapkan kepadamu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik,
Malah sekarang kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas latihan yang boleh kami jalani pada malam hari ini. Kini kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan kami selanjutnya, untuk latihan-latihan kami dalam hidup kami sehari-hari, agar kami bisa berlatih dengan baik, dan juga kami pun selalu bisa memuliakan Engkau melalui seluruh pelayanan, doa, dan juga hidup kami. Semuanya kami ajukan kepada-Mu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semuanya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat Paskah dan sampai jumpa bulan depan. Salam berkah dalam. Yes, we